Jelang deadline atau akhir batas waktu dari ultimatum Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz, nyatanya Iran tidak gentar. Iran tetap melancarkan serangan balasan dan menyerukan kepada warganya untuk berkumpul membentuk rantai manusia guna melindungi infrastruktur negara dari serangan Amerika Serikat. Sementara informasi terbaru menyebut Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata bersyarat 2 pekan. Akankah perang benar-benar bisa diakhiri dalam waktu dekat? Kami akan bahas bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Dubes Indonesia untuk Iran 2012-2016 Bapak Dian Wirengjurit, dan juga ada analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Adrianus Prisma. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selamat selamat pagi. pagi Mbak Adisti, selamat pagi Iya, pemirsa. yang terbaru yang kita terima adalah informasinya Amerika Serikat dan juga Iran sepakat adanya gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, terkait dengan informasi terbaru terkait dengan kesepakatan gencatan senjata, seperti apa Anda melihat ini proyeksi ke depannya? Ya, kita melihat bahwa ini akhirnya sudah ada progres ya, yang kita harap menjadi progres nyata yang dapat mengakhiri perang ya. Salah satu hal yang mungkin dapat kita highlight bahwa Trump sendiri sudah mengakui bahwa basis negosiasinya nanti itu adalah 10 poin perdamaian yang diajukan oleh Iran, bukan 15 poin yang diajukan oleh Trump. Di sini kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya ada progres yang mungkin banyak orang juga tidak mengira bahwa last minute Trump itu sebelum deadline jam 8 malam waktu Amerika dia menyatakan bahwa dia menerima proposal Iran. Memang kita harus akui peran beberapa negara termasuk Pakistan ya, terutama yang banyak disebut-sebut mampu meyakinkan Amerika untuk menerima poin ini. Nah, di sisi lain kita juga harus tetap waspada ya, karena beberapa kali negosiasi ujung-ujungnya dilanggar sepihak, dan ada satu faktor lagi yang menurut kami itu masih menjadi tanda tanya besar, apakah Israel akan mengikuti gencatan senjata ini, karena beberapa analis menyatakan, sumber-sumber berita juga menyatakan bahwa Israel itu tidak diajak diskusi dulu sebelum Trump menerima poin-poin perdamaian yang diajukan, termasuk masalah menghentikan serangan di Lebanon begitu. Oke. Jadi memang kita berharap ini endingnya, tapi kita juga masih harap-harap cemas lah ini, begitu. Oke, kita berharap endingnya benar-benar bisa terwujud, adanya gencatan senjata tidak hanya 2 minggu, tapi juga perang benar-benar berakhir begitu. Walaupun tentu saja Iran tetap waspada ya, ada inkonsistensi dari Amerika Serikat. Kalau menurut Anda, dari pandangan Anda, apa yang menjadi pertimbangan Trump untuk bisa mengajukan gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan? Apa yang menjadi pertimbangan Trump? Ya, mungkin faktor-faktor tekanan eksternal dan internal ya, seperti keadaan politik dalam negerinya. Meskipun kita harus sama-sama ketahui bahwa saat ini Kongres Amerika ini masih reses. Kemudian kalau mereka mau trigger atau memicu klausul amandemen ke-25 yang memasukkan presiden, yang memimpin itu harus Wapres. Padahal Wapresnya sedang kampanye untuk kandidat presiden di Hungaria ya, kita harus sama-sama ketahui. Tapi mungkin lebih banyak pada faktor-faktor tekanan luar, terutama mungkin negara-negara Teluk, seperti kita harus sama-sama ketahui bahwa Arab Saudi itu memiliki fakta pertahanan dengan Pakistan. Jadi hubungan Arab Saudi dan Pakistan ini sangat erat. Jadi mungkin memang Pakistan ini yang mampu meyakinkan Donald Trump bahwa kita harus menghentikan perang ini. Tapi kita juga harus akui bahwa kemarin Rusia dan Cina itu memveto resolusi yang diajukan oleh Bahrain di Dewan Keamanan PBB terkait pembukaan Selat Hormuz. Mungkin itu juga menjadi pertanda bahwa Rusia dan Cina sudah mulai menyatakan sikap kerasnya ya. Jadi mungkin itu yang menjadi faktor juga. Apalagi kita harus sama-sama ketahui bahwa Trump ini kan modelnya dia mencoba berteman dengan para strongman seperti Putin atau seperti pemimpin Cina juga. Jadi mungkin hal-hal ini yang menjadi trigger, meskipun ya banyak orang juga dikejutkan kenapa last minute Trump tiba-tiba
ini kan, karena kita tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran Trump, begitu. Oke, kalau dari Pak Dian Wirangjurit ini Anda melihatnya apa yang menjadi pertimbangan kemudian Trump ini mengajukan gencatan bersyarat selama 2 pekan, dan apa pula sebenarnya syarat yang kemudian disepakati antara Amerika Serikat dan juga Iran sampai akhirnya kedua negara ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Kalau dari pandangan Anda, Pak Dian? Terima kasih Mbak Adisti. Begini, tolong narasinya agak dikoreksi ya. Mhm, Bukan bukan kedua negara menyepakati loh ya. mhm, Trump yang memutuskan gencatan Ya, senjata. mhm, Iran Iran hanya mengikuti apa yang dilakukan Amerika dan Israel. Mereka serang dibalas, mereka mau gencatan senjata ya Iran ikuti. Tapi bukan kesepakatan. Artinya Trump yang menawarkan. Artinya apa sih? Rupanya dokter-dokter Trump ini sudah pakai dosis tinggi untuk menyuntikkan obat waras kepada Trump yang mau didengar akhirnya. Tapi lepas dari soal kewarasannya dia, menambahkan yang disampaikan Mas Adrianus bahwa betul faktor dalam negeri, faktor luar negeri sangat berperan. Eh, saya lebih tekankan faktor adanya apa namanya kemajuan diplomasi yang tadi disinggung Mas Adrianus. mhm, Itu yang buat saya sangat menekan karena semua negara, semua warga negara di negara-negara yang terlibat perang sudah menyadari bahwa perang ini hanya akan merusak mereka yang sama sekali tidak menginginkan perang. Nah, diplomasi terakhir yang dilakukan oleh 4 sekawan tuh Pakistan, Turki, Mesir dan Arab Saudi itu mhm, memang ampuh karena melibatkan negara terkuat di Timur Tengah yaitu Arab Saudi yang tadinya apa namanya juga sangat keras terhadap Iran. Tapi faktor Pakistan yang menarik. Kenapa Pakistan didengar oleh Trump? mhm. Karena Pakistan adalah satu-satunya negara Islam yang punya senjata nuklir. Artinya apa sih? Kalau Amerika makin nekat, Israel apalagi itu cucunguknya makin nekat terus katanya mengancam nuklir, mungkin dalam kaitan ini Pakistan juga menyatakan bahwa saya tidak akan diam kalau sudah pakai nuklir. Nah, kalau sudah pakai nuklir ceritanya lain lagi. Tapi kalau dikatakan tadi apakah ini juga Israel akan mengikuti? Loh, namanya aja cucunguk, Mbak. Kalau induknya udah diem ya cucunguknya, ekornya ya diem, Mbak. Mhm, Artinya Artinya Israel itu tanpa Amerika bukan siapa-siapa. mhm, Jadi kalau sekarang saja dengan gencatan senjata ini artinya apa sih? Semua negara yang terlibat perang, khususnya negara-negara yang menyerang Iran, termasuk negara-negara Arab Teluk itu, pasti juga akan berhenti. Nah, kalau Israel mau menyerang sendirian, konyol, Mbak. Cari 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 susah sendiri tuh. Jadi kalau menurut saya, ya ternyata pada akhirnya kewarasan masih bisa didengar oleh Trump. mhm, Nah, sekarang tinggal obatnya dokter ini tahan berapa lama. mhm. Kalau benar tahannya 2 minggu, syukur. Tapi kalau bisa lebih, itu pertanyaan besar lagi. Bahkan jangankan 2 minggu janji dia, Mbak. Saya khawatir obatnya habis minggu, Mbak. Dia nggak waras lagi dalam Jadi seminggu menurut ini. Anda ada inkonsistensi dari Trump yang bilangnya 2 minggu akan gencatan senjata, dikhawatirkan ini tidak bisa dipegang begitu ya, bisa kurang dari itu sudah tidak bisa menyepakati lagi apa yang kemudian Betul, diajukan. betul. Kalau menurut dia syarat-syarat yang dia katakan apa namanya ajukan dia anggap tidak dipenuhi Iran. Hmm, Nah, sekarang tadi disinggung Mas Adrianus betul bahwa sekarang pernyataan Trump itu didasarkan pada 10 poinnya yang diajukan oleh Trump, Iran, Iran. oleh Iran. Artinya Trump mau mendengarkan nasihat-nasihat timnya untuk mulai mempertimbangkan poin yang diajukan. Poin yang diajukan Iran itu jelas lebih objektif daripada 15 usulannya Trump sendiri yang hanya sepihak, hanya menuntut, menuntut, menuntut. Hmm, Kalau sekarang masih ada usulan dialog oleh Iran. Nah, itulah mungkin yang jadi pegangan oleh timnya Trump. hmm, Buat saya sebagai diplomat, saya menekankan dari awal bahwa pada akhirnya kedua belah pihak, siapapun dia, khususnya Trump dan Israel, harus mengedepankan diplomasi hmm. untuk penyelesaian. Tidak bisa hancur-hancuran bersama.
Oke, usulan dialog inilah yang kemudian juga menjadi menarik begitu ya. Apakah mungkin terwujud ketika sekarang melihat kondisi ini gencatan senjata memang sudah dilakukan diajukan oleh Amerika Serikat, tapi usulan dialog ini memungkinkan tidak untuk bisa terwujud kalau menurut Anda, Pak Dian? Sangat memungkinkan. Tadi saya bilang usulan Iran ini sangat sangat apa ya, sangat objektif gitu ya, didasarkan kepentingan bersama, terutama kepentingan negara kawasan sama-sama. Artinya jaminan keamanan di Teluk, pembukaan apa namanya Hormuz segala macam itu semua untuk kepentingan bersama itu, Oke. bukan kepentingan sepihak. Dan buat saya inilah kunci penyelesaian masalah ini, bahwa yang dibahas itu bukan kepentingan Amerika dan Israel, tapi kepentingan kawasan. Makanya negosiasi pun inisiasi yang sekarang didengar adalah inisiasi berdasarkan negara-negara kawasan, bukan negara di luar, termasuk kita yang nggak tahu Oke, apa. kalau menurut Pak Adrianus bagaimana dengan usulan dialog yang kemudian diplomasi yang memang harus diwujudkan begitu ya dan harus terwujud begitu untuk bisa memprioritaskan kepentingan kawasan bukan hanya soal kepentingan Amerika Serikat dan juga Israel. Ya, betul. Memang seperti disampaikan Pak Dian tadi ya, dari awal kami juga cukup setuju bahwa poin-poin yang diajukan oleh Iran ini sebenarnya cukup masuk akal. Tetapi mungkin saya akan sedikit berbeda pendapat terkait masalah kompensasi perang. Karena kita sama-sama tahu bahwa si Trump ini orangnya kan kadang tidak logis dan tidak mau kelihatan rugi. Seperti misal kita bahas sedikit keluar ya masalah tarif impor itu kan sebenarnya yang bayar warga negara Amerika, tapi selama ini dia kan selalu mengklaim bahwa itu adalah pendapatan dan yang bayar adalah negara yang mengekspor begitu kan. Nah, mungkin poin ini yang bisa menjadi ganjalan ketika dialog akan resmi dimulai akhir minggu ini atau awal minggu depan ya. Mungkin memang harus dicari kompromi supaya egonya Trump ini tidak tersakiti, karena kita juga sempat ikuti ya bahwa waktu Iran menyatakan Iran dan Oman itu akan menerapkan seperti tarif tol ya untuk melewati Selat Hormuz, si Trump itu tiba-tiba bilang kenapa nggak bayar gue gitu kan, nah kenapa nggak bayar Amerika saja gitu untuk ini. Padahal kita sama-sama tahu sebenarnya sebelum Amerika dan Israel menyerang Iran ya selat ini terbuka untuk siapapun sebenarnya kan. Tiba-tiba dianggap tertutup kan karena serangan Amerika dan Israel, Israel. bukan karena Iran, begitu, betul. Jadi memang mungkin dialog ini akan mungkin untuk terlaksana, tapi mungkin akan ada poin-poin yang harus dikonsesikan lah. Nah, kita juga berharap bahwa meskipun memang Iran ini hanya merespon apa yang dilakukan Amerika dan Israel dan juga menyakitkan, mungkin ya nanti dari 10 poin ini ada satu atau dua poin yang akhirnya harus dicapai. Mungkin bukan win-win solution ya, tapi Iran akan sedikit mengalami kerugian karena memang yang dihadapi adalah orang yang memiliki ego yang Ego. tinggi dan juga tidak bisa ditebak begitu. Jadi apalagi kalau Amerika disuruh membayar itu kemungkinan besar akan menjadi hal yang cukup ini ya, cukup berat untuk dari sisi Trump menyelamatkan mukanya sendiri begitu. Boleh Oke, saya tambahkan? silakan Pak Dian, bagaimana Anda Terima, merespon ini? terima kasih Mas Adrianus mengingatkan. Tapi begini, poin kompensasi lah segala macam memang kurang masuk akal. Tapi semua perundingan akan dimulai dengan posisi masing-masing. Amerika punya posisi 15 poinnya Trump yang ngawur. Iran datang dengan tanggapan terhadap posisinya Trump. Tuh. Karena itulah yang dikedepankan kepentingannya dia, kepentingan nasional. Makanya ada kompensasi dimasukkan di situ. Hal yang wajar buat menanggapi sebuah proposal yang sangat tidak produktif, tidak akan jalan, tidak akan fly orang bilang. Makanya keempat negara yang sekarang berperan menawarkan lima poin, bahkan hanya Ya. 5. Dan 5 poin ini sangat-sangat menjadi penengah di antara kedua proposal itu. Nah, proposal yang sekarang terjadi ini adalah pengejauhantahan dari pemenuhan dari poin pertama dari 5 proposal yang diajukan ke Pakistan dan kawan-kawan, penghentian perang.
Nah, kalau penghentian perang ini buat saya katanya 2 minggu versinya Trump, buat saya mudah-mudahan judulnya. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya karena tidak mungkin kan berita-berita menyatakan Israel sudah menyatakan ketidakpuasannya Ya, dengan keputusan Trump ini. Trump. Artinya apa sih? Dia pasti terus mengompori Trump gitu loh. Nah, kalau Trump sekarang obatnya yang dijejelin Israel lebih ampuh, ya seminggu aja mungkin akan mulai lagi perang ini. Buat saya, usulan Trump ini memang menjadi apa ya titik balik kalau saja bisa berlangsung 2 minggu. Itu sudah bagus. Nah, 2 minggu ini banyak yang bisa dilakukan dalam konteks diplomasi. Hmm. Saya yakin Pakistan dan kawan-kawan tidak akan diam setelah gencatan senjata ini, tapi mulai merumuskan satu pegangan yang menjadi bekal rundingan yang akan lebih komprehensif daripada sekedar masing-masing 15 usulan Trump, 10 Iran, dan 5 usulan mereka. Mungkin akan dikombin menjadi sebuah proposal yang menjadi landasan perundingan lanjutan. Mudah-mudahan judulnya, mengingat yang dihadapi orang namanya Trump. Oke, jadi menurut Anda di masa gencatan senjata ini menjadi titik kunci bagi Pakistan, kemudian ada juga mungkin Rusia ataupun Tiongkok dan juga Mesir. Tadi tempat Betul. Anda mengatakan ada negara 4 sekawan yang kemudian bisa meramu bagaimana menyodorkan kepada kedua negara Amerika Serikat ataupun ke Iran untuk bisa mencapai win-win solution ini ya. Kalau menurut Anda seperti Betul. itu ya. Betul. Kalau dari Pak Adrianus sendiri bagaimana melihat ini? Ini justru menjadi momentum yang apa ya, yang tepat untuk kemudian negara-negara yang siap untuk menjadi juru damai, mediator begitu. Salah satunya adalah Pakistan, Mesir, ada juga di sana Turki, ada Rusia, mungkin Tiongkok juga sebaliknya. Ini menjadi momentum yang pas untuk kemudian bisa meramu apa ya, proposal damai bagi 3 negara. ya betul. Memang tentu saja yang akan memegang peranan cukup besar itu memang faktor mediatornya ya. Bagaimana tadi sempat disinggung juga sama Pak Dian bahwa sebelumnya kan kalau kita ikuti beberapa hari yang lalu banyak berita, banyak analis menyatakan bahwa negara teluk yang masih keras posisinya terhadap Iran itu adalah Arab Saudi dan UAE. Tapi ternyata Arab Saudi sepertinya juga sudah melunak, apalagi tentu saja serangan-serangan ini ya, balasan Iran itu kan sepertinya sudah mulai berefek pada ekonomi Arab Saudi lah. So, mungkin efeknya sudah mulai terasa, jadi mungkin menggunakan koneksinya dengan Pakistan. Dan memang seperti tadi saya sampaikan bahwa Trump ini kan menghargai para strongman ya, dan tadi disebut juga sama Pak Dian bahwa Pakistan ini adalah satu-satunya negara Muslim yang memiliki nuklir. Jadi memang sebenarnya kami sendiri pun kemarin sempat agak khawatir ya dengan eskalasi pernyataan-pernyataan Trump, kemudian respon si Vance ketika pidato di Hungaria itu seperti mengarah ke penggunaan senjata nuklir, tapi ternyata tidak gitu kan. Apalagi begitu Pakistan sepertinya menggunakan jalur diplomasinya untuk mengotak Trump, apalagi dia memiliki kekuatan nuklir, ya kita tidak tahu ya secara detail apa yang disampaikan, tapi jelas ada pesan-pesan yang berbeda ketika yang menyampaikan ke Trump itu adalah Pakistan, karena Pakistan adalah kekuatan nuklir. Jadi memang mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi poin penting. Karena kita juga harus sama-sama ketahui bahwa sebelumnya Turki dan Mesir pun sudah berusaha, tapi memang sepertinya Pakistan ini yang memegang kunci sebagai kekuatan nuklir, begitu. Oke, jadi menurut Anda peran Pakistan inilah yang kemudian punya peran yang cukup vital dalam upaya melakukan mediasi ke 3 negara. Kalau menurut Anda seperti itu ya? Pak Dian juga sepakat soal ini? Sepakat, Mbak, sepakat. Tapi sekali lagi, kita berbicara tentang waktu, Mbak. Dua minggu yang ditetapkan Trump itu buat saya tetap merupakan ancaman. Artinya prasyarat. Sebenarnya sebuah gencatan senjata itu tidak perlu dilakukan dengan prasyarat seperti itu. Kalau memang itikadnya baik. Coba lihat perang yang bulan Mei Juni tahun lalu.
setelah di tengah-tengah penyerangan itu totalnya dihentikan sepihak oleh Amerika. Artinya gencatan senjata diberlakukan sepihak oleh Amerika dan Israel dan tidak disebutkan jangka waktunya Oke. sampai sekarang. Artinya hampir 8 bulan, 9 bulan kemudian baru mulai lagi. Artinya apa sih? Kalau sekarang ditentukan 2 minggu, buat saya itu juga harus diwaspadai. Buat saya kalau ada kata-kata dalam ada geopolitik itu trust no one. Sekarang saya tetap menganggap trust no Trump. Oke, ya oke. Walaupun memang ada pengajuan gencatan senjata yang kemudian disodorkan oleh Amerika Serikat, tapi kemudian ini tetap menjadi kewaspadaan bagi Iran. Bahkan kalau kita lihat pemerintah Iran sendiri menyerukan warganya untuk kemudian membentuk rantai manusia, Pak Dian, di sekitar objek vital negara, termasuk di pembangkit listrik. Apakah ini semata-mata Anda melihat untuk kepentingan negara? Ataukah kemudian sebagai tameng untuk bisa menakut-nakuti Amerika Serikat kalau menurut Anda? Itulah yang namanya strategi atau taktik dalam hal ini. Kekerasan yang kata-kata keras yang dilakukan oleh Trump itu harus ada yang bisa mengimbangi. Mengimbanginya apa? Dengan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Trump itu sudah jelas tidak dapat diterima dari segi aspek apapun termasuk aspek kemanusiaan. Iran juga bukan orang yang naif ya. Perang dengan Irak tahun 80 itu memberikan pelajaran berarti bahwa yang namanya kejujuran itu tidak bisa diimbangi dengan tidak bisa mengharapkan kejujuran dari pihak lain. Itulah tragedi atau ironi hubungan negara yang tidak baik-baik saja. Nah, dalam kaitan ini pengerahan massa itu ya bagian dari strategi, jelas sudah dipikirkan. Bisa dilihat kok masyarakat yang datang dan membentuk itu kan banyak. Artinya kumpulan masyarakat ini buat saya akan tetap terus terjadi sampai Trump juga mulai memenuhi kata-katanya sendiri bahwa dialog akan dikedepankan dalam jeda ini. Kita lihat saja. Kalau memang masih nekat ya rantai manusia juga sebagai tameng, betul sekali sebagai tameng, memang akan dikerahkan terus juga oleh Iran. Oke, kalau Pak Adrianus, bagaimana Anda melihat ini? Kalau ini merupakan jadi strategi begitu ya bagi Iran untuk bisa mencapai kesepakatan dalam hal ini adalah dialog begitu yang dikedepankan. Kalau Pak Adrianus melihatnya seperti apa? Ya, kita juga melihatnya cukup sama ya, bahwa ini adalah satu strategi bagaimana mungkin mempengaruhi mungkin persepsi internal Amerika ya, karena kita sama-sama ketahui sebenarnya Trump itu nggak terlalu peduli dengan persepsi dunia internasional karena dia sendiri pernah bilang bahwa dia tidak percaya pada hukum internasional, bahwa batasnya adalah moralitas dia sendiri. Jadi mungkin ini adalah cara Iran untuk mencoba memengaruhi persepsi publik Amerika ya, bahwa ini loh warga Iran itu berusaha untuk melindungi fasilitas-fasilitas sipil. Nah, kita harus sama-sama ketahui bahwa menurut salah satu lembaga pengamat yang bernama Aklet, dari sejak awal perang itu sudah 40 fasilitas sipil ya meskipun sama Amerika dibilang itu dual use yang diserang oleh Amerika dan Israel. Tentu saja kita juga harus mengingat serangan ke sekolah yang memakan korban cukup banyak ya, siswa dan siswi itu. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa kalau ini dari awal sudah ditampilkan gambar-gambar bahwa warga Iran itu dengan sukarela karena nasionalitas dan kohesi nasional mereka yang sangat besar, mereka dengan sadar menjadi tameng. Nah, itu tentu saja akan mungkin akan berat bagi Trump untuk memerintahkan serangan. Tapi kita juga harus ini ya, bahwa kalau yang pihak satunya yang tadi disebut Pak Dian sebagai cecunguknya ini kadang nggak mikir yang kayak gini, karena gencatan senjata di Gaza saja mereka nggak peduli, hampir tiap hari mereka tetap menyerang. Jadi memang ada faktor yang harus kita bedakan ya, bahwa Amerika itu mungkin meskipun cenderung tidak mau meminta maaf atas apa yang sudah terjadi, tapi mereka
ketika mereka bilang tidak atau gencatan senjata itu cenderung lebih eh, menghormati atau konsisten dibanding dengan Israel yang sesuka hatinya begitu. Karena kita juga harus ketahui sebelum Trump menyampaikan bahwa dia akan menerima gencatan senjata selama 2 minggu dan 10 poin dari Iran sebagai basis dialog, Israel itu sudah melakukan serangan ke beberapa jembatan jalur kereta ya, dan di mana di situ ada korban orang sipilnya juga. Kalau kita sempat lihat beberapa video yang keluar bahwa ada korban-korban sipil yang dievakuasi. Jadi memang kita harus agak sedikit bedakan antara Amerika dan Israel, karena Israel ini biasanya cenderung tidak peduli dengan hukum internasional, dan publik publik Israel pun tidak segan untuk mendukung aksi-aksi kejam ini, begitu. Oke, kalau menurut Anda singkat saja, sejauh mana peluang di 2 minggu atau 2 pekan ini gencatan senjata yang kemudian diberikan oleh atau diajukan oleh Amerika Serikat, Pakistan dan juga negara-negara lainnya untuk bisa melakukan dialog kepada Amerika Serikat, Iran dan juga Israel untuk bisa mewujudkan resolusi-resolusi damai ke depannya. Kalau menurut Anda, seberapa besar peluangnya? Ya, kalau menurut kami ini cukup besar, karena seperti faktor Pakistan tadi yang lebih banyak berkomunikasi ya. Ini dibanding yang upaya-upaya sebelumnya, nampaknya ini adalah upaya yang paling cukup konkret lah. Karena kalau pihak-pihak lain sepertinya kurang kurang didengar lah sama Trump. Tapi kita juga berharap bahwa Rusia dan Cina itu secara proaktif juga, tidak hanya melalui seruan-seruan, tapi juga menggunakan jalur-jalur diplomasinya untuk meyakinkan Trump bahwa perang ini tidak baik untuk semua. Tapi kita juga harus ini ya, satu faktor lain ya, bahwa sejak perang ini Rusia cukup diuntungkan dengan harga minyak yang meningkat dan sanksi yang diredakan. Jadi mungkin secara ekonomi untuk Rusia tidak ada insentif, kecuali memang dari Trump setuju bahwa karena perang ini merugikan banyak orang dan sebagai mengakui kontribusi Rusia dalam mendamaikan dan menyelamatkan muka Trump, mungkin dia akan meringankan sanksi juga untuk Rusia, kecuali hal seperti itu ya. Jadi ada insentif bagi Rusia untuk membantu negosiasi ini, begitu. Oke, kalau dari Padian selain Pakistan, menurut Anda negara-negara lain mana lagi yang kemudian bisa berpeluang untuk bisa mendamaikan, menjadi mediator selain Pakistan di masa 2 pekan ini, injury time? Terima kasih, buat saya simpel aja. Apa yang terjadi sekarang ini atas perjuangan Pakistan dan teman-temannya berempat itu. Artinya perjuangan mereka sudah menunjukkan ada hasilnya. Yang mudah-mudahan lebih didengar. Sekarang yang pasti dilakukan oleh Pakistan dan teman-teman adalah merangkum ke semua usulan itu menjadi sebuah usulan yang akan menjadi landasan negosiasi. Kalau dibilang landasan negosiasi ini akan berhasil atau tidak, buat saya begini. Dulu ketika di bawah Obama bisa kok Amerika diajak negosiasi dan mencapai kesepakatan yang disepakati semua pihak termasuk Uni Eropa yang ikut mendukung. Artinya apa? Faktor pemimpin Amerika ini sangat menentukan. Trump tidak bisa dipercaya. Tolong kita ingat, perang 12 hari tahun lalu itu diakhiri dengan ceasefire tidak terbatas yang ternyata tiba-tiba Amerika dan Israel menyerang lagi. Ini pelajaran kedua bahwa secara pengecut Israel dan Amerika menyerang mendadak. Sekarang mengajukan ceasefire. Kita lihat batasnya 2 minggu. Buat saya 2 minggu ini pasti lewat. Mudah-mudahan timnya Pakistan ini bisa meyakinkan, datang dengan proposal yang bisa menenangkan Trump selain obat dari dokternya itu. Nah, kalau ini bisa berlangsung minimal ada perpanjangan dari ceasefire sekarang. Nah, kalau perpanjangan ini bisa berlangsung, syukur. Kalau tidak, perangnya akan lebih dahsyat lagi. Karena apa? 9 bulan atau 8 bulan kemarin dari bulan Juni sampai sekarang itu, kedua pihak khususnya Amerika dan Israel memanfaatkan menjadi konsolidasi militernya. Kalau sekarang terjadi lagi parah.
Oke, ini kita harus membaca peluang ini Pakistan dan juga negara-negara lainnya untuk bisa memanfaatkan waktu 2 pekan ini gencatan senjata. Terima kasih informasi jurnalis Dubes Indonesia untuk Iran 2012-2016 Bapak Dian Wirengjurit serta analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Pak Adrianus Prisma telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, Terima kasih. selamat pagi.